Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nestilian Sari dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu beriman kepada Allah. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kekurangan, boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like and subscribe ya. Baiklah, kita masuki materi yang pertama yaitu pengertian iman kepada Allah. Iman merupakan kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan isinya. Menurut istilah, iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan apa yang kita yakini dalam hati, atau dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Apa yang sudah kita yakini dalam hati dan sudah kita ucapkan dengan lisan, atau membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Contoh dari perilaku beriman yaitu mendirikan sholat, melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah, selalu berbuat kebajikan, dan lain-lain. Sedangkan menurut bahasa atau secara bahasa, iman berarti tasyadik atau membenarkan. Baiklah, yang kedua yaitu dalil tentang perintah beriman kepada Allah. Ada dua dalil yang harus kita yakini, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jubir Al-Jazairi menjelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sikap seseorang muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang Maha Esa. Orang yang memilih iman kepada Allah meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengetahui hal yang gaib ataupun hal yang tampak. Baiklah, adapun dalilnya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tiada Rob selain Dia atau Allah. Ada tiga hal yang disebutkan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, adanya alam semesta. Dengan aneka makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta. Kedua, adalah adanya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang telah dibaca oleh umat Islam. Tak hanya dibaca tetapi juga dihayati dan dipahami maknanya. Dalil akli, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga adalah adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di bumi. Mulai dari proses penciptaan, pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di dalam semesta ini tunduk kepada sunnatullah. Baiklah, adapun materi yang ketiga yaitu pengertian wujudullah. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari dua kata, yaitu wujud yang berarti keberadaan dan disambung dengan kata Allah secara terminologi. Wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis. Baiklah, masuk yang keempat yaitu pengertian tauhidullah. Kata tauhid arti dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dan kata kerja wahada yuwahidu tuwahidan yang artinya menyatakan secara bahasa. Tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu atau esa. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah serta tidak menyekutukannya dengan apapun, baik dalam hal rububiyah, uluhiyahnya maupun asma atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Adapun macam-macam tauhid berdasarkan kajian terhadap ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, para ulama al-muwahhidun atau ahli tauhid pada umumnya membagi tauhidullah menjadi tiga macam, yaitu
Yang pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa dan sifat. Baiklah, masuk yang terakhir atau yang kelima, yaitu pengaruh iman kepada Allah dan kehidupan sehari-hari. Iman merupakan satu kata, ibarat bunyi dawai, rindu kepadanya, membuat sunubarinya bergerak, kakinya melangkah dan perhatiannya tertuju kepadanya. Allah memerintahkan hambanya memohon perlindungan kepadanya ketika ia mencari kebaikan, agar Syekh tidak menghalang-halangi dari kebaikan itu, dan ketika digada oleh keburukan, Allah dapat disingkirkan darinya. Maksudnya, ketika hamba hendak melakukan kebaikan dan ketika syaitan menyuruhnya melakukan keburukan. Seseorang yang beriman, maka ia akan senantiasa berlindung kepada Allah dari ketika mengerjakan kebaikan atau ketika ada hasrat mengerjakan keburukan. Orang yang beriman hanya percaya pada kekuatan dan kekuasaan Allah. Kalau Allah hendak memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang dapat mencegahnya. Sebaliknya, jika Allah hendak menimpakan bencana, maka tidak ada satupun kekuatan yang sanggup menahan dan mencegahnya. Kepercayaan dan keyakinan demikian dapat menghilangkan sifat mendewa-dewakan manusia yang kebetulan sedang memegang kekuasaan, menghilangkan kepercayaan pada kesaktian benda-benda keramat, mengingkir kepercayaan pada takhayul, jumpa jampi dan sebagainya. Pegangan orang yang beriman adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Takut menghadapi maut menyebabkan manusia menjadi pengecut. Banyak di antara manusia yang tidak berani mengemukakan kebenaran karena takut menghadapi resiko. Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian ada di tangan Allah. Kehidupan manusia yang baik adalah kehidupan orang yang selalu menghendakkan kepada kebaikan dan mengerjakan perbuatan yang baik. Orang yang beriman selalu berjalan pada arah yang benar, karena Allah membimbing dan mengarahkan pada tujuan hidup yang hakiki. Dengan demikian, orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Akhlak, tingkah laku, perbuatan fisik seseorang maupun atau fungsi biologis tubuh manusia mukmin dipengaruhi oleh iman. Hal itu karena semua gerak dan perbuatan manusia mukmin, baik yang dipengaruhi oleh kemauan seperti makan, minum, berdiri, melihat, dan berpikir, maupun yang tidak dipengaruhi oleh kemauan seperti gerak jantung, proses pencernaan dan pembuatan darah, tidak lebih dari serangkaian proses atau reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Organ-organ tubuh yang menyelesaikan proses biokimia itu bekerja di bawah perintah hormon. Kerja semacam-macam hormon diatur oleh hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis yang terletak di samping bawah otak. Pengaruh dan keberhasilan kelenjar hipofisis diletakkan oleh dengan atau pembawaan sifat dalam rahim ibu. Dalam hal ini, iman mampu mengatur hormon dan selanjutnya membentuk gerak, tingkah laku, dan akhlak manusia. Baiklah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.